Udah? Udah? Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur, pelopor acara orang di channel orang bersama saya Abdur Harsad dan juga Cing Abdul Ahrian. Ya teman-teman. Hah, namanya? Salihara, martabak Salihara. Ya, martabak gua tuh paling seneng yang ada ujung-ujungnya, Dur. Yang ada kriuknya. Yang ada kriuknya. Betul. Itu enak. Martabak. Kalau kami di Malang sebutnya ini terang bulan. Di Kupang pun terang bulan. Saya sampai Jakarta baru tahu kalau ini namanya martabak juga. Martabak terang bulan. Hah? Merek. Terang bulan itu. Terang bulan merek? Merek martabak. Martabak terang bulan. Oh iya. Di sini namanya martabak manis. Iya. Makasih. Enggak, martabaknya, Cing. Yang manis. Makasih. Bukan Cing Abdel sih. Bang Rahman, saya pernah tanya. Dulu kan dia pernah datang, kita ngabdur siang-siang, makan kentang beliau. Nih, makan kentang bang? Iya nih. Mau turunin gula katanya. Oh oke. Ngabdur berikutnya udah makan nasi. Ya emang dia habis makan, terus di situ ada truk gula, dia nurunin gula. Ah, nurunin gula emang. Jadi makan gulaku. Ya, gulaku. Nah, setelah itu baru saya tanya, kenapa nggak makan kentang lagi, nggak ini? Nggak tahan sama martabak gua, Dur, katanya. Jadi dia tuh berada di fase sako martabak. Jadi cuma 1 minggu doang tuh makan Kentang, kentang. rebus-rebusan. Iya, rebus-rebusan. Nggak makan gorengan lah apa. Ya. Seminggu doang, habis itu udah. Malam-malam makan martabak udah deh. Dia intermittent juga seminggu doang. Sebulan lah katanya. Udah nggak kuat, gue lumayan lama ini intermittent. Kenapa? Martabak tuh begitu menggoda ya? Gue martabak, ya udah klasik gue doyannya udah. Kacang coklat udah, kacau yang gue Iya suka. sama. Kacang coklat. Sama, saya juga kacang coklat. Tapi Begitu saya udah itu ditambahin topping ini, topping itu yang agak modern, gue kurang suka yang itu. Tetap gue yang ini kacau, kacang coklat. iya, kacang coklat udah paling enak bener. Tapi kalau saya itu, saya suka martabak. Tapi kalau ada saya makan, kalau tidak ada tidak saya cari. Hubungan saya dengan martabak tuh. Jadi nggak sampai sakau. Nggak sakau. Nggak sakau. Nggak sakau. Nah, Bang Rahman tuh udah berada di fase yang Sakau. Aduh, pengen martabak Pengen ya. martabak, Nah, pengen kalau saya nggak martabak. sampai saya kayak gitu tuh. Kalau ada saya makan, kalau nggak ada juga nggak apa-apa udah. Nah, lo termasuk orang yang ngiler nggak ngeliat iklan makanan? Atau gambar? Atau ngeliat orang makan gitu? Ngiler jadi pengen gitu. Gue enggak. Mungkin ada tapi saya lupa. Gua nggak. Apa ya? Kalau bini gua lihat gambar aja dia bisa ngiler, bisa beli gitu, karena gambar itu gitu. Mungkin saya bisa kecuali ketika saya nonton pas lapar kali. Maksudnya? Memang pas nonton saya lagi lapar. Misalkan kayak Lapar pak. lapor Pak. Saya kalau lagi lapar malam-malam gitu, terus ketemu iklan mie goreng. Nah, mungkin saya kegoda tuh. Jadi, pengen bikin mie ah. Kalau gue baunya tuh, mie goreng baunya ya. Jadi pengen. Pengen. Lo pernah ngukur nggak berapa paling cepat berapa detik Masalahnya iklan nggak bisa keluarin bau. makan mie goreng? Kenapa? Rekor paling cepat berapa detik? Oh, nggak ada. Saya Nggak. selalu menikmati pelan-pelan sih. Oh, Karena rasanya ya. saya nggak pengen. Jadi mie goreng tuh saya nggak tahu lah ya. Dia porsinya tuh Kayak 1 kurang tapi 2 juga kurang.
Enggak, 1 kurang 2 berlebihan. Nah, kurang enggak? Gue suka gue ini. Gue kalau dua dan mau dibikin satu-satu. Kenapa? 2 dan dibikinnya satu-satu. Oh. Kalau saya enggak, jadi saya Nah, satunya tuh 2, jadi 4. Jadi saya 1. Tetap 1 yang single biasa, bukan yang double. Tapi tambah nasi dikit. Pakai nasi loh. Gue enggak gue. Jadi biar pas. Bakso pakai nasi doyan loh. Doyan aja. Disiram kuah nasi gitu. Disiram kuah bakso. Nasi. Ya, bukan nasinya ditaruh dalam bakso Iya. ya. Nasi kuah bakso. Kayak soto lah gitu ya. Iya. Kayak soto nggak campur ya. Oke Ya. juga saya. Saya mau juga itu. Oke. Martabak telur tuh saya nggak suka, tapi Cindy suka. Toprak pakai nasi? Ketoprak mah ketupat. Iya, pengganti lontongnya. Kayak gado-gado aja. Enggak sih. Enggak. Ya. Kalau ini, tadi saya mau bilang apa ya? Duh, gue kegigit lidah sendiri nih. Ada yang rindu tuh. Siapa nih yang rindu? Kayak kisah seorang anak ular bertanya kepada Abang Temon kali. Ibu Abang Temon. Lagi rindu. Seorang anak ular bertanya kepada ibu ular, apa benar kita ini makhluk berbisa gitu. Terus ibunya bilang apa? Benar. Emang kenapa kamu nanya? Aku baru kegigit lidahku sendiri. Jadi dia takut keracunan. Ya udah gitu aja. Padahal lidahnya cuma Iya, tapi pas lagi gigit gitu. Digigit sendiri dia kaget tuh orang kita. Lo pernah gak gigit lidah sendiri kegigit? Iya pernah dong. Kaget ya kita ya. Kaget karena nggak nyangka bahwa kunyahan kita segitu kencengnya, Dur. Kunyahan kita tuh, aduh sakit banget gitu. Terus nggak enak banget. Ya. Sakit ya. Kayak kepentok ujung kelingking kita Ya. di ujung meja. Iya. Nggak enak juga itu. Atau ini kena. Ini nggak enak juga. Tadi saya mau bilang apa? Oh ya, mie goreng single itu Ya. sama dengan porsinya nasi uduk toha itu. Nasi uduk toha itu Dikit. 1 terlalu dikit, 2 kebanyakan. Makanya saya waktu itu saya pesan lagi, Bang, tambah Nambah. 1 nasi, tapi saya bagi 2 sama Dwi. Saya bilang, Dwi, saya pesan 1 lagi tapi kita setengah-setengah ya. Oke, saya Bang Abdur. Oke. Itu lo pesen setelah habis apa sebelum? Apa dalam pertengahan? Enggak, kayaknya tinggal 2 suap habis tuh. Jadi tapi saya ngerasa kayak, tapi kalau saya ngulang seperti yang di awal, kayaknya nggak habis deh saya. Jadi saya bilang, Dwi, kamu masih pengen nggak? Masih Bang. Kita pesan 1 bagi 2 mau nggak? Mau. Oke. Bagi 2. Jadi yang paling enak makan mie goreng itu berdua. 3. Iya, jadi kita bisa masak 3. Bagi 1,5. Bener, itu udah paling pas tuh. Bumbunya masaknya gimana nih? Ya kita masak 3 bungkus langsung. Bumbunya dimasukin situ Bumbu masukin, tiga-tiganya. baru dibagi Baru 2 aja. dua. Set. Nah itu tuh pas tuh. Itu solusinya teman-teman. Jadi memang makan berdua. Mie-nya Mie-nya 3. 3 untuk 2. 3 untuk 2. 3 untuk 2. 1 nggak disebut. Iya. 3 untuk 2, 1 sendiri dia. 1 sendiri. 1 sendiri. Kalau 1 harus double. 1 harus double. Nggak nyambung saya. 1 harus 1,5. Ya 3 untuk 2 itu dia. Ya. Begitu teman-teman. Nah terus Bang Ram. Oke, Siri. I get it. Deh, nggak lo jawab juga nggak apa-apa kan? Hah? Kayak lo nggak enakan banget sama Siri, setiap Siri ngabarin lo jawab. Hah? Maksudnya nggak usah, dia nggak minta jawaban sih sama Siri ini. Dia kadang rindu sama saya. Hah? Kadang dia rindu, dia iri gitu kayak lu pakai gua tapi orang lain yang lu ajak ngobrol. Oh, ya. Makanya gua omongin dia cing. Oke Siri. Nah, Bang Rahman tuh sama kayak Radit tuh. Kenapa? Gak tahan sama martabak, suka nyari martabak gitu. Dia. Di level yang suka martabak sampai nyari gitu.
Samanya di itunya doang. Sama gaya hidupnya mungkin. Gaya hidup tadi minimalis. Wah, kalau Bang Rahman enggak, Bang Rahman hedon. Maksimalis ya. Bang Rahman hedon, Bang Rahman. Kita bisa lihat di rumahnya Radit. Ya isinya kursi aja udah. Kursi isinya. Tapi kalau nggak ada foto keluarga bukan minimalis sih, ya biasa aja itu mah. Nggak, maksudnya kalau kata Bang Rahman nggak ada foto keluarga gitu. Nggak ada foto keluarga biasa aja, menurut saya itu bukan minimalis ya. Ya itu cuman masalah dia buat apa sih foto keluarga, kan tinggal lihat di Iya. ini. Saya nggak tahu itu masuk dalam minimalis apa tidak, tapi menurut saya itu bukan minimalis, biasa saja itu. Biasa saja ya. Ya. Dia minimalis, jadi kepemilikannya kepada suatu benda itu selalu diselaraskan dengan apakah ini fungsional gitu. Apakah ini mempunyai fungsi, apakah ini penting untuk ada di situ. Gitu. Kursi misalnya. Ya. Ini penting nggak nih di sini? Kalau nggak ya nggak usah. Oh. Jadi membeli seperlunya, secukupnya. Secukupnya. Kepada sebuah benda ya. Jadi dia kayak minimalis itu bukan katanya ya, kalau yang gue dengar dari dia, bukan artinya murahan. Dia bisa aja punya meja yang harganya ratusan juta misalnya, atau jam. Minimalis bukan berarti pakai jam yang murah. Dia bisa menghabiskan ratusan juta untuk jam itu, tapi dia fungsional. Tapi benar-benar dipakai terus. Benar-benar dipakai itu jam, gitu. Bukan beli terus ditaruh doang. Iya, koleksi atau apa gitu mungkin ya. Sama yang lain-lainnya, mobil misalnya. Ya mobil dia miliaran. Tapi ya itu dia gunanya sebagai alat transportasi, udah bukan buat yang lain-lain. Gitu. Itu minimalis. Apa namanya ya? Mempunyai barang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi gue yakin lemari bajunya nggak terlalu penuh mungkin. Lemari bajunya itu dia nggak terlalu penuh karena dia akan jarang beli. Disesuaikan aja. Disesuaikan aja. Disesuaikan aja nih, gue pakai perlu kayak seminggu gue perlu berapa baju nih, ya udah. Ya, yang dia pakai aja. Yang gitu. dia pakai. Ya. Gitu. Ya bisa juga begitu. Mungkin kalau misalnya dia syuting ya dia pakai wardrobe mungkin. Yang harus ini gitu. Ya mungkin. Mungkin ya. Itu hidup minimalis. Kaosnya dia juga kosong-kosong aja gitu. Kosong-kosong aja. Warnanya itu aja gitu. Karena dia kayak kaos ya gunanya untuk melindungi tubuh aja, menutup sesuatu yang harus ditutup gitu. Bagus lah, gaya hidup yang bagus lah. Bagus ya. Jadi yang perlu-perlu aja. Iya, tapi kayaknya apakah itu bisa terjadi sama orang yang sudah memiliki segalanya, Dul? Harus, mungkin nggak ada orang yang, mungkin juga sih ya, maksudnya yang dari bawah terus menanjak naik, terus dia udah menggunakan sistem hidup minimalis. Bisa juga kali. Yang gue denger sih, yang emang udah pernah kaya, punya apa aja, habis itu hidup gue minimalis dah gitu. Iya, bisa juga begitu. Iya. Tapi itu kalau kita lakukan dari awal mungkin tabungan kita jadi banyak, investasi kita jadi banyak gitu. Karena kita nggak mau beli hal-hal yang tidak perlu gitu. Mungkin kayak begitu. Bisa juga. Minimalis. Apaan nih? Beda sama frugal living. Apa lagi tuh? Frugal living itu lebih ke uang. Apa dulu frugal living ini? Frugal living itu gimana caranya ya? Hemat. Ya kata ininya hemat lah. Hidup hemat. Hidup hemat. Nah, kalau hidup hemat gimana? Hidup hemat dia? Bisa misalnya jam. Ya udah, kan gunanya buat apa? Lihat waktu. Lihat waktu, ya udah.
Kalau ada yang 60.000 kenapa harus beli yang sejuta gitu. Dia mengeluarkannya tuh menyandarkan ke pertimbangannya tuh pada nilai uangnya. Ya gitu, kalau jam ya kalau bisa nunjukin sama-sama bisa untuk nunjukin waktu. Kalau ada yang 60.000 ngapain beli yang sejuta gitu. Ya. Tapi tentu dengan pertimbangan kalau 60.000 rusak sehari, ya enggak juga ya, gitulah dipertimbangkan juga gitu-gituannya gitu. Ya bisa juga begitu ya. Hidup hemat. Saya di sini hemat dari tadi saya cuma jawab bisa juga ya. Gue yang ngarang. Saya cuma bisa juga ya. Bisa juga ya. Ngarangnya gue lumayan diterima juga berarti ya. Bisa juga sih. Gitu doang dari tadi saya. Nah kalau lo sekarang menganggap diri lo dalam fase hidup yang mana, Dur? Yang berhubungan dengan materi. Lo kayaknya beli sesuatu yang lo belum, yang nggak kesampaian dulu, atau gue udah. Kayaknya saya kalau dibilang foya-foya juga tidak, tapi kalau dibilang hemat juga tidak sih. Di tengah-tengah itu saya. Motor aja lo ada berapa? Iya. Atas nama hobi tuh. Iya kan? Motor itu. Lo motor ada berapa? 4. Ya kan? Udah bukan minimalis lagi tuh. Tapi udah nggak frugal living tuh. Tapi 4 itu bukan, dia terbeli karena alasan gitu, bukan karena saya pengen. Jadi misalnya ini, misalnya Vespa Matic, bukan Vespa klasik, itu kan bukan ini, itu memang Vespa dari dulu kala, dari zaman kuliah. Vespa lo itu? Iya. Dari zaman lo bawa dari Malang? Iya. Sampai sekarang yang saya pakai, yang terakhir kita touring, kopling saya putus ya. Tali gas saya putus, terus saya pulang tuh. Nah itu. Kopling dong, bukan tali gas. Kopling. Tali kopling. Sorry, bukan tali kopling. Bukan. Tali persneling. Ya kopling. Persnelingnya. Koplingnya main, persnelingnya enggak. Oh. Nah, kan jadi satu kopling sama persneling. Beda tali, Ci. Beda tali ya? Beda tali. Kopling di sini, persneling di dalam sini nih, ada 2 gini. Tali persneling satu putus. Iya. Nah, itu motor dari kuliah. Terus datang motor Matic. Sebelum Matic dulu, motor yang Scorpio sekarang ini. Scorpio yang sekarang ini nih. Ya, yang kuning ini. Ya. Yang lo modif. Ya. Yang lo bangun. Ya. Itu kawan pinjam duit. Kawan pinjam duit. Bayar pakai motor. Ya. Gade. Ya. Kakak. Adik kakak. Iya. Dia gade dulu. Bukan gade. Jadi dia datang, Dur, saya butuh uang segini, mau nggak beli motor saya ini? Gitu. Oke. Gitu. Jadi itu kawan butuh duit. Ya. Matic saya beli karena Cindy tidak bisa bawa motor persneling. Jadi itulah beli motor Matic 1 tuh. Untuk biar dia juga bisa ke pasar, bisa ke tukang sayur, bisa gitu-gitu, bisa nganter Mada gitu. Beli motor Matic. Satu lagi? Nah, satu lagi inilah motor nostalgia, Kawasaki Binter Joy itu. Itu saya beli karena motor nostalgia itu maksudnya? Ya, karena itu motor kakek saya dulu. Jadi saya tuh dulu dari saya kecil saya diantar ke TK. Itu punya kakek lo yang lo beli ini? Bukan. Punya kakek saya sudah entah di mana, saya tidak tahu. Oh. Tapi saya pengen ngerasain naik motor itu lagi. Dendam masa kecil. Pengen punya motor itu? Bukan, pengen ngerasain. Kan gak harus beli kalau memorinya itu. Enggak, beda banget sih. Jadi itu motor tuh betul-betul nanam banget di memori saya karena
saya ke TK, SD itu kakek saya antar pakai itu, jalan-jalan kami berdua itu selalu pakai motor itu, terus motor itu selalu parkir di teras. Saya suka main-main, belaga-belaga jadi pembalap gitu, pakai motornya dia itu. Jadi sangat memori. Jadi pertama kali saya beli, saya bawa aja itu kayak ya Allah, ini mau motor yang dulu, seneng banget gitu. Kawasaki Binter. Joy. Hah? Bukan Binter doang, kalau Binter doang yang gede kan. Ya. Kawasaki Binter Joy yang bebek, dia kayak Honda C70 tuh. Ya. Kayak itu tuh. Kayak Honda Astrea zaman dulu. Nah itu 4 itu. Jadi tidak terbeli untuk gaya gitu. Kebelinya karena ada alasan-alasan di baliknya. Pasti ada, Jur. Pasti ada alasan dan pasti ada pembenaran. Iya benar sih. Untuk kita beli. Benar. Gitu. Jadi kalau misalkan yang mungkin kebeli dan ini ya motor Binter Joy itulah. Maksudnya kebeli karena kepingin dari diri. Dulu ya, dendam masa lalu lah istilahnya. Iya. Gitu. Itu. Belum minimalis berarti. Belum, makanya saya bilang saya foya-foya enggak juga. Iya. Tapi hemat juga enggak juga di tengah-tengah itu. Gue juga kayaknya enggak gue. Di tengah-tengah itu saya. Gue apa ya? Minimalis pasti enggak gue. Frugal juga gue kayaknya kurang perhitungan gue. Menyadari gue tuh kurang perhitungan gitu. Gue sih kalau misalnya keluarin aja gue nggak salah. Selama itu bukan uang gue ya. Bagus. Gue menyadari gue kurang perhitungan. Gue menyadari gue kurang perhitungan. Gue kurang bisa mantes-mantesin nih. Sebenarnya kalau mau ini habis berapa, ini habis berapa gitu. Gue tuh kurang bisa mantes-mantesin tuh. Gue kurang bisa gue. Sangat kurang bisa. Maksudnya gimana? Ya untuk ini. Misal untuk apa ya ngomongnya? Untuk suatu keperluan, gue tuh gak bisa batasin maksimal segini gitu, gue gak bisa. Saya juga tidak ada yang begitu. Kayak sampai saat ini ya, dari awal menikah tidak ada batasan uang belanja itu. Bukan uang belanja. Ya misalkan untuk keperluan rumah tangga, misal nih, tidak ada batasan satu bulan itu berapa? Harus berapa gitu. Ya kalau lagi butuh beli ini ya beli gitu. Ya beli. Jadi kadang ya sebulan ternyata kita habis segini gitu. Ada yang sebulan cuman segini gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi tidak dihitung juga gitu. Iya. Kayaknya semua yang itu perlu kedisiplinan dah. Nah, gue kurang tuh yang gitu-gitu disiplin gitu-gitunya tuh. Kurang gue kalau menghadapi hidup hari-hari ya. Kecuali ada sesuatu yang dituju gitu. Gue bisa tuh disiplin banget. Tapi kalau ngejalanin hidup hari-hari, ya udahlah gitu. Selama masih bisa ya udah gitu. Kayaknya saya begitu juga kayaknya. Karena saya juga nggak ada hitung-hitungnya, Cing. Kecuali yang sudah terpatri ya, sudah jelas gitu, kayak bayar IndiHome berapa, bayar listrik berapa, kan ketakar udah tuh. Bayar pajak setiap tahun berapa, udah ketakar. Tapi kalau bayar-bayar gitu, gue naik 50.000 aja gue kesel, Dur. Gila kok naik sih gitu. Apa ya penyebabnya ya? Karena kita tahu uangnya dipakai koruptor kali. Bukan. Bukan, Dur. Masa Cing Abdul gak kesel bayar pajak mahal-mahal? Enggak, ini perusahaan bukan ini. Bayar iuran yang fluktuatif gitu. Kayak tagihan telepon deh. Tagihan telepon gue udah tahu nih rata-rata gue nih berapa gitu. Cing Abdul pakai telepon. Maksudnya? Tagihan telepon ini apa? Handphone. Pasca bayar. Cing Abdul pasca bayar. Kan lebih irit, Dur. Lebih iya irit. Ya. Lebih irit. Lo berapa ngisi? Ya sebulan 200.000 paling. Nah, iya.
Ya 200, 300 gitu kan. Iya. Gue juga sekitar segitu. Pasca bayar 300.000, gue pakai 300.000 nih. Tapi itu ada biaya yang misalnya nelfon ke operator lain, nelfon ke ini lain gitu. Nah kalau gue rata-rata gue bayar 325, 350 lah gitu. Kalau udah 380 aja, iya mahal banget gitu gue. Beli 30.000 doang, Dur. Kenapa ya? Kayak abis gue ngerasa kayak dicurangin gitu, Dur. Gue tuh nggak rela kalau dicurangin gitu. Iya. Kayak gitu. Ya, siapa sih yang rela dicurangin? Iya, tapi kan ya apalagi. Iya, ada rasa kayak gitunya, kayak ada rasa yang kita harus mengeluarkan uang tapi tidak terjelaskan dengan baik gitu. Iya. Atau kayak misalnya orang yang jual-jualan tuh di pinggir jalan. Nah. Dia kasih harganya terlalu tinggi gitu, Dur. Iya. Nah itu gue udah kesel juga tuh kalau ya udahlah lo nggak setiap hari beli gituan gitu. Katakan Ria ya gitu ya. Udahlah kasihan kan nggak setiap hari beli gituan gitu. Ya cuman jangan terlalu mungkin kalau misalnya lo harga, misalnya gue sering nih ke tempat tukang soto. Tukang soto Mangkuto nih gue sering. Di situ ada tukang tisu. Nah kalau dia udah ngegetok pertama kali, kita udah ambil nih. Berapa harganya? Segini, digetok banget gitu. Karena kita tahu nih tisu harganya berapa gitu. Ya gue bayar juga sih segitu. Cuman pas besoknya lagi, gue jadi kayak nggak rela gitu. Padahal itu sedikit ya. Sama kayak saya juga sama sih. Maksudnya sini juga sering bilang, maksudnya ya kan nggak seberapa. Cuman bukan di seberapanya, tapi kayak jadi kita tuh jadi nggak ikhlas. Lebih saya sering mengalami itu yang gara-gara Cing Abdul cerita ini adalah tukang parkir. Misal sudah jelas kan di Alfamart atau Indomart gitu parkir gratis, tapi dia minta parkir gitu. Itu maksudnya ya 2.000 aja sebenarnya, 2.000. Tapi saya rasa nggak ikhlas banget itu. Saya ngasih tuh gak ikhlas banget. Maksudnya, iya saya tahu ini cuma 2.000, tapi bukan di 2.000-nya, tapi harusnya dia tidak di situ gitu. Harusnya dia tidak menagih uang untuk itu. Kayak gitu sih. Simpel kan, 2.000 loh, Cing. Maksudnya memang sini sering ngomong gitu. Apa susahnya sih 2.000 doang gitu. Betul lah. Aku tuh kadang-kadang sambil jalan tuh saya mikir kayak, ya bener cuma 2.000. Apa kita lagi digoda setan? Enggak, tapi itu karena tidak kejelasan dalam akad. Bikin kita jadi tidak ikhlas. Iya. Beneran orang jelas-jelas parkir gratis kok. Kadang-kadang ada yang tidak ada tulisannya. Kita kasih 5.000 nggak dibalikin. Tapi kita suka apa ya namanya? Kayak misalnya gue sama tukang ngamen. Nah itu nggak sayang tuh. Gue nggak sayang ngasihnya gitu. Oh, saya kalau tukang ngamen juga nggak masalah. Gue nggak sayang tuh, pasti gue kalau ada orang tuh gue sebisa mungkin lo harus ngasih gitu. Sama polisi puteran tuh. Itu saya nggak masalah kalau itu. Itu saya nggak masalah. Kalau bisa ngasih lah gitu. Saya ikhlas aja kalau itu. Polisi puteran, pengamen itu ikhlas aja saya. Ada kayak kemarin, saya kan lagi workshop film nih. Sama Bang Ari tuh. Ada suatu tempat latihan lah di sekitar sini juga, tempat latihan. Tempat latihan itu punya tempat parkir. Yang jelas parkir tempat latihan itu dong. Ya walaupun ada beberapa unit usaha yang lain di situ, tapi bangunan ini dibangun memang dia punya tempat parkir. Kita bukan parkir liar, bukan. Bangunan ini yang punya tempat parkir. Nah, tapi ada akamsi situ yang menarik iuran, menarik parkir sebesar motor 5.000. Enggak. Iya, motor 5.000, mobil 2.000, mobil 10.000. Iya, motor 5.000, mobil 10.000. Nah, itu saya nggak ikhlas tuh.
Saya nggak ikhlas tuh ngasihnya. Emang lo mau parkiran ya? Kurang ya? Sesuatu yang harusnya gratis dibayar tuh lo kurang ya? Iya. Kecuali bangunan itu tidak punya tempat parkir, kemudian parkir di lahan warga atau di kalau dia nggak minta lo kasih lapangan tenis. Hah? Kalau dia nggak minta dia parkirin, yuk lo akan kasih gak? Enggak sih. Saya nggak akan kasih. Atau misalkan memang betul ada retribusi parkirnya memang, yang kita tahu itu uang akan masuk ke pemerintah juga misalkan. Nah bolehlah gitu. Cuman ya itulah, orang beda-beda ya. Kayak atau gedung yang memang sudah resmi ada parkirnya gitu. Bayar. Yang pintu apa gitu. Ah itu oke. Tapi ini enggak, harusnya enggak ada parkir gitu. Tapi ada parkir. Tapi kan ada yang ngaturin, Dur. Akhirnya lu dibantu dengan dia ngatur. Yuk mundur, yuk. Gitu. Enggak, dia enggak ngatur pun kita bisa sih parkirin. Siapa sih yang bawa mobil gak bisa parkir? Rata-rata yang bawa mobil bisa parkir gitu. Tahu kok ini. Ya gitu. Ibarat kayak markas Somika deh. Markas Somika itu mau penonton rame apa sih, nggak ada biaya parkirnya. Nah, nggak ada karena Yon. Karena Bang Agus Mas Iwai itu digaji. Sudah digaji sama Somika. Dan tugasnya memang salah satu tugasnya adalah tapi ada yang ngasih. Mengatur parkiran. Tapi ada yang ya ngasih. Kalau ada yang ngasih silakan ngasih. Nah, iya. Tapi tidak dipatok harganya gitu. Tidak minta gitu. Nah kan sempat awal-awal yang saya tahu ya, awal-awal markas Somika itu ada beberapa orang di sampai yang dulu markas Somika belum ada, mereka suka parkirin di situ tuh. Nah itu mereka kesel tuh. Kehilangan mata pencarian. Iya, kesel tuh. Terus kita pikir kayak ya lu kesel silakan lah, emang harusnya bukan begitu cara kerjanya gitu. Ya apa kek, bikin apa kek gitu. Apa? Ya apa kek? Ya apa? Kek. Ya masa. Sulit emang sulit. Bergerak aja dulu, yang penting bergerak aja dulu. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Ya tapi apa? Ya Allah, jalan begini banyak, rezeki nggak akan turun dari langit, harus di nggak ada segepok uang tiba-tiba turun, memang harus dicari. Ya tapi apa? Jalan bergerak apa kek? Ya, ke Tanjung Priuk, angkat barang. Apa? Ngaduk semen ke sini ke ganti Bang Iman ke apa ke banyak gitu. Banyak, Cing. Ingat Iman lo. Hah? Ya lo tiba-tiba ingat Iman. Iya, maksudnya banyak jalan gitu. Ya apa? Nah, itu lo belum pernah ngerasain nganggur sih, Dur. Lo belum pernah ngerasain nganggur. Pernah dulu selesai S1 nganggur. Nganggur berapa lama? Sebelum saya S2 itulah, November ke Juli. Setengah tahunan lah ya. Tapi itu ada, ya pengen lanjutin S2 gitu kan, udah ada tujuannya gitu. Bukan nganggur emang gak ada kerjaan, gak tahu mau ngapain. Lo mau daftar S2 nanti di tahun ajaran yang Juni Juli itu. Iya tapi itu tuh hitungannya nggak nganggur. Lo nunggu. Bukan. Menunggu tahun ajaran baru untuk masuk S2. Enggak, itu tuh dalam posisi kan saya S2-nya itu belakangan. Niat S2-nya itu. Tidak lulus niat S2 tidak. Oh, lulus pengen kerja. Iya, kerja karena dulu kan pengen lamar orang itu. Iya. Jadi itu ya apapun Cing saya kerjain. Saya jaga kafe. Bantu sebar-sebar brosur. Ya berarti nggak pernah nganggur. Iya artinya saya bergerak, makanya ada tuh. Ya itu mereka juga bergerak, dapatnya parkiran. Iya, bantu sebar-sebar brosur lo bisa.
Mana brosur mana sekarang udah PDF semua lewat handphone. Bantu sebar lewat handphone. Enggak, saya yakin sekali ada. Ada sih, benar sih. Ada, tapi sisakan sedikit empati lah buat enggak, harusnya sih tidak mengambil uang di tempat yang memang tidak untuk ambil uang gitu. Gimana atau sih? Udah nggak usah aja si Indomaret udah jangan tulis parkir gratis. Udah kan kelar itu. Enggak, masalahnya kayak teman saya ada yang punya Indomaret juga ya. Mereka itu sudah bayar ke pemerintah retribusi parkir, sehingga mereka tulis di situ parkir gratis tuh. Iya, nggak usah ditulis parkir gratis. Jadi itu memang mengerjakan jadi lapangan pekerjaan buat orang-orang sekitar situ. Nah, terus buat apa mereka bayar parkir? Ya itu CSR buat orang-orang sekitar situ, kan pasti orang sekitar situ kan aman juga jadinya, Dur. Ya nggak? Enggak sih, sama-sama aja. Coba kalau misalnya di Indomaret sama ini udah parkir tidak gratis gitu, udah kelar nih semua nih. Berbagai macam materi orang tentang ini di stand up nggak ada, udah kelar, habis ya. Iya, tapi tetap sih tidak ikhlas itu. Karena gratis kan, lu bilang. Karena lu bilang gratis. Enggak, karena tidak ada efek membantunya. Ada, norop. Ya Allah, enggak. Kalau gue merasa terbantu gue tuh. Si Lili tuh. Nih. Gue yang pakai karung. Hah? Lili situ. Lili di depan Palapa. Nah kalau misalnya dia kayak yang bubur Palapa. Di depannya tuh parkiran-parkiran. Nggak ada tulisan gratis, nggak ada tulisan bayar. Tapi ada yang mintain. Lo rela gak itu? Itu masih oke, karena itu lahan itu bukan punya bubur Palapa. Bukan punya dia juga. Iya, tapi maksudnya kita taruh di situ, kita mengganggu kenyamanan orang yang lewat. Ketika kita itu kita harus membayar, masih masuk akal. Makanya saya bilang akamsi, kalau misalkan dia tiba-tiba gedung ini tidak punya parkiran, kalian harus parkir di lapangan voli kayak apa kayak yang ada di situ, yang ya memang kita memang bayar, memang itu bukan, tapi gedung ini ada tempat parkirnya gitu. Kenapa kalian minta bayaran? Kan itu fasilitas gedungnya. Kayak misalkan Indomaret ini nggak punya tempat parkir, kita harus parkir di pinggir jalan. Bayar. Ya kita bayar, oke. Tapi kalau di depan Indomaretnya jangan ditagih. Jangan ditagih dong, kan mereka udah bayar retribusi parkirnya ke pemerintah. Dan tidak membantu. Kalau polisi cepet itu membantu. Pak Ogah itu. Iya. Tapi dikasih mau. Walaupun ogah. Nah kalau dia membantu tuh memang dia membantu untuk ini oke itu. Kang parkir membantu, Dur. Pengamen oke. Kang parkir membantu. Kang parkir membantu. Coba lo singkirkan dulu deh ini deh. Singkirkan dulu rasa-rasa itu. Sehingga ada yang bikin saya ikhlas tuh karena orangnya baik. Kang parkir. Iya. Nah, ada. berarti memang. lu apa sih ada sisi-sisi ikhlasnya? Ikhlas itu orangnya baik. Murah senyum. Kayak ini. Gue kalau naik pesawat yang ada porternya dan gue bawa koper gede, gue pakai porter. Si Gerard sendiri bisa aja sebenarnya. Bukan sosokan, bukan. Karena dia hasilnya emang dari situ doang, Dur. Ya. Kasihan. Ya. Pakai porter aja lah ini. Gak apa-apa tuh. Ya. Boleh kalau itu. Membantu itu. Kalau itu boleh, lo nggak sebel? Enggak lah. Orang trolinya ada fasilitas Enggak, ini tapi kok. ribet sih. Saya sama Cindy itu kalau saya jalan sendiri belum pernah saya bawa barang banyak. Ya. Paling satu tas gitu doang. Jadi saya masih jalan sendiri, bawa sendiri. Tapi kalau sudah sama Cindy sama Mada, misalnya Cindy ngurus tiket, saya harus jaga Mada, barang tuh nggak kepegang emang. Barang nggak kepegang karena Mada tuh udah satu koper sendiri, saya satu koper sendiri.
Cindy 1 koper sendiri, udah 3 koper, nggak kepegang itu. Memang Kenapa nggak lo yang ngurus porter. tiket? Cindy sama Mada lebih capek ngurus tiket jagain Mada daripada ngurus tiket. ngurus tiket. Menurut saya. Mada kan kalau lihat gitu kan pengen jalan ke sana jalan ke sini, mending saya yang jaga. Gitu. Kalau porter masih oke. Porter oke. Memang itu job desk-nya begitu. Porter masih oke ya. Apalagi ya? Juknisnya itu emang. Tukang parkir juga sih Dur. Enggak. Itu Betul, tukang masuk. parkir yang resmi iya. Iya. Dan dia nggak ngasih. Ada nggak sih? Kurang nih gitu nggak ada. Dia. Atau yang nggak resmi. Misalkan yang parkir di lahan lain tuh ini. Mi Aceh Setiabudi. Di Aceh Setiabudi. Iya ada. Kalau kita biasa main futsal, main Ini di Aceh apa di Setiabudi? di Setiabudi. Oh iya kan. Tapi bisa minyak Aceh. Mie Aceh ya. Bisa aja. Kita kalau kan. main futsal biasa di Kuningan situ, mini soccer, Jawa Barat. Enggak, Kuningan sini juga. Rasuna Said. Wah, gitu pakai Rasuna bulu. Said. Ya. Nah itu anak-anak stand up Indo suka makan mie Aceh Setiabudi. Nah itu mie Acehnya nggak punya parkiran. Kita harus parkir di lahan warga emang. Mie Jabar. Enggak, ya lahan warga dah. Lahan warga aja. Iya, warga Jabar siapa tahu yang punya. Enggak, warga-warga Setiabudi Warga situ kok. Setiabudi ya. Nah itu kita bayar. Ya wajar emang, karena itu lahan bukan punyanya mie Aceh. Sangat dimengerti itu. Itu dia mau patok 5.000, 10.000, saya ikhlas sekali karena ya memang ini tanah orang kok. Ya memang kita harus bayar. Nah, tapi kalau mie Acehnya punya tempat parkir dan misalkan mie Acehnya belum bayar retribusi parkir ke pemerintah, sudah bayar retribusi parkir ke pemerintah, ngapain lu ambil duit lagi gitu? Kan bukan Kayak gitu saya nggak juga tahu kenapa saya susah sekali itu. Kayak harusnya lu nggak di sini gitu. Iya, iya. Ya gitulah. Ya begitu memang. Ini kenapa sampai sini ya? Masalah hemat-hemat ya tadi. Masalah Ya? hemat-hemat ya. Ya. Maksudnya Hemat-hemat. tidak ya. perhitungan juga. Maksudnya dalam kehidupan tidak perhitungan di apa untuk kebutuhan atau apa gitu, tapi untuk hal-hal kecil malah jadi pikiran ya. Iya, kok nggak ikhlas gitu. Oh iya, kok nggak ikhlas ya. Ya harusnya sih. Padahal hidup ini yang dibutuhkan. Harusnya adalah sih ikhlas, saya harus ikhlas. bisa ikhlas ya teman-teman. Ini memang kelemahan saya di situ. Jadi, insya Allah mudah-mudahan saya perbaiki itu ya teman-teman ya. Bisa ikhlas ya. Ya harusnya ikhlas Sama aja. gue gitu. tuh kalau beli barang yang diketok, udah ikhlasin aja lah gitu. Gue masih, ya itulah, nggak tahu kenapa gitu. Karena gue tahu nih harganya sebenarnya nggak segini gitu. Ya gitu. Ya begitulah, ya mudah-mudahan lah. Nggak ngeberatin kita juga sih Dur. Benar. Kayak ada yang bilang, lo ngasih itu uang nggak bakal bikin lo miskin dan tidak bikin dia kaya juga. Itu uang sangat tidak seberapa buat kita gitu. Benar, tapi rasa bahwa ya kita tahu cari uang susah, tapi jangan gini lah gitu. Iya. Jadi nggak berkah. Karena kita merasa diakalin ya. Iya. Iya. Merasa itu kita merasa dirugikan dalam sebuah akad gitu. Bukan masalah nominalnya, masalah akad ini dijalankan dengan kita merasa tidak adil. Itu tuh rasa itu tuh yang kayak gimana sih gitu. Iya. Misal walaupun nominalnya gede tapi akadnya adil, kita jalani itu enak-enak aja gitu. Oke gitu, kita ikhlas gitu. Iya. Jadi bukan di nominalnya tapi di akadnya. Ya gitulah. Hemat itu bukan berarti pelit berarti ya. Bukan berarti pelit, tapi lebih ke perhitungan pada sama kan orangnya perhitungan. Pada tempatnya gitu. Kayak gue kalau lagi makan tuh, yang ngitung gue yang bayar orang, gue perhitungan. Gue hitung-hitung yang gue bayar berapa gitu, silakan yang lain. Gue cukup perhitungan gue kalau ini. Oh gitu ya. Iya. Ya gitu sih. Ya begitulah hidup ini.
Jadi Iya juga sih gitu. tapi hidup sederhana tuh baik. Hidup sederhana tuh baik. Simpang Raya, Enak juga. pagi sore, Enak. Garuda, Pokoknya Padang mah semuanya enak. Payakumbuh. Enak sudah. Pernah nggak lo Payakumbuh? Belum pernah kayaknya. Enak tuh Kapau enak. Kapau enak ya. Ampera enak. Pera enak. Ada 2 tak belum? Hah? Ampera Ada dua lagi. tak. Ada lagi Ampera 2 tak. Di mana itu man? Oh, nggak tahu saya. Pokoknya kalau nasi Padang enak. Hidup sederhana tuh bagus. Ya. Hidup sederhana itu bagus. Ya. Bahkan saya tuh pernah dengar ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Katanya setiap apa yang kita kenakan tuh kan akan dihisap. Jadi saya tuh berusaha setiap barang yang saya pakai buat sholat. Jadi itu sarannya Ustadz Adi Hidayat. Jadi kalau kalian dapat baju, dapat apa, usahakan sekali lah pakai buat sholat gitu. Tanggung jawabannya ya. Nah jaket itu belum tuh. Kalau ini udah di Bandung saya pakai. Di itu Stars and Wheels belum saya pakai sholat. Bukan. Rabbit and Wheels. Stars and Wheels. Rabbit and Oh, Wheels. Rabbit and Wheels. Rabbit and Wheels. Rabbit and Wheels belum. Ya. Kalau kata Ustadz Mungkin Halid, bisa pakai untuk ke masjid. ntar belakangnya banyak yang baca dur. Enggak, motoran ke masjid. Oh, motoran ke masjid. Waktu sholatnya nggak usah pakai, tapi Iya, paling iya. tidak dia dapat pahala tuh. Dia dipakai ke masjid. Iya, iya. Imamnya kasih jaket imamnya. Hah? Imamnya kasih jaket pakai itu. Jangan ditambah-tambah. Orang baca itu semua jadinya. Emang pengaruh. Kalau kata Ustadz Halid, gue ingat tuh Ustadz Halid bilang, kita tuh dikecohkan dengan doktrin kalau punya uang tabung. Kan gitu konsep Islam katanya. Punya uang sedekah. Ya. Karena tabungannya bukan di sini. Bukan di sini. Betul. Ya. Bukan artinya jor-joran habisin uang itu, tapi harus sesuai dengan kebutuhan kita juga terpenuhi. Ya. Gitu. Bisa juga jor-joran, tergantung tingkat keyakinannya. Ya betul. Kalau kita sadar diri nih keyakinan kita belum seperti sahabat, ya sisakan. Kalau sudah setingkat Gitanya doang. setingkat Abu Bakar mah Nggak kitanya doang, Dur. Karena kita ada istri, ada anak. betul. Makanya kalau tingkatannya sudah seperti Abu Bakar dan keluarganya, wah ya silahkan gitu. Tapi Ya. kalau tingkatan kita sadar diri, Ya. maksudnya kan ada orang tuh yang kayak punya 1 juta semuanya dikasih gitu. Ya lu tingkatan keyakinan lu udah se Abu Bakar belum gitu. Ya. Bukan berarti kita tidak menyarankan untuk sedekah, bukan. Sedekah iya Kayak tetap. yang kisah itu, yang Ali bin Abi Thalib Sayyidina Ali ini berdua tuh sama Fatimah tidak punya uang. Sampai akhirnya diputuskan untuk menjual kainnya Fatimah. Minta tolong jualin ke pasar, kata Fatimah. Udah pernah dengar belum cerita ini? Kayaknya belum. Berangkat bawa deh tuh Sayyidina Ali, bawa kain itu untuk dijual di pasar. Beliin makanan, kata Sayyidina Fatimah. Berhasil dijual. Dalam Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah, ya. Berhasil dijual nih oleh Sayyidina Ali. Belum pulang dia ingat ada masjid, dia sholat dulu di masjid. Dengan uang yang udah ada untuk beli makanan. Begitu keluar ada ibu-ibu dengan anaknya 3. Dia bilang yatim. Bapaknya meninggal, minta sedekah, dikasih semua. Uang yang tadinya buat beli Beras, gandum, makanan dikasih semua. Pulang Sayyidina Ali ketemu Sayyidah Fatimah. Diceritain kayak gitu. Bersyukur. Ya, kalau istri kita Fatimah. Iya. Benar. Makanya jadi tingkatannya itu harus Tingkatannya ya. dilihat. Iya. Kayak perang Uhud misalkan. Rasulullah SAW open donasi lah istilahnya. Ayo untuk dakwah gitu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tuh ngasih setengah hartanya. Dia ngerasa kayak
oke kali ini saya ngalahin Abu Bakar nih. Begitu dia tanya Sayyidina Abu Bakar, itu Sayyidina Abu Bakar ngasih semuanya. Nah itu karena istri beliau, anak beliau istrinya Rasulullah gitu. Iya. Itu memang sejago itu imannya gitu. Begitu. Tapi intinya adalah sedekah itu baik, teman-teman. Baik, sedekah itu baik. Sedekah itu baik, teman-teman. Belajarlah bersedekah mulai dari nominal yang kita ikhlas. Gitu aja dulu. Jangan, karena salah satu amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang walaupun sedikit tapi dia istiqomah. Istiqomah. Daripada sekali banyak tapi besok enggak lagi. Iya. Ibarat kayak kalau kita misalkan kita mau sholat malam gitu. Sekali bangun kita hantam 11 rakaat atau 23 rakaat gitu, tapi besok kita tidur lagi gitu. Lebih disukai yang istiqomah. Sedikit misalkan sekali bangun 2 rakaat. Sedikit continue. Ya 2 rakaat tapi tiap malam gitu. Itu lebih disukai daripada yang sekali berbanyak gitu. Nah, gue dengar dari Ustadz Wijayanto nih, konsep istiqomah. Istiqomah itu terus-menerus melakukan sesuatu hal. Tapi intensitasnya harus bertambah, Dur. Misalnya lo Jumatan catering 100.000 nih. 100.000 ya, setiap Jumat lo akan masukin 100.000. Tapi begitu kondisi lo naik punya duit, ya lo tetap ngentreng tapi naikin dong, jangan 100.000. Ya istiqomah ada yang bilang begitu juga, jangan istiqomah ya 100.000 terus. Dan sementara uang lo udah 100 juta, 200 juta, 300 juta. Nah ini harus ditambah katanya. Boleh. Ya. Boleh. Istiqomahnya tuh melakukan hal yang baiknya secara terus-menerus, cuman kualitas, intensitasnya kalau bisa meningkat juga. Ya. Gitu. Bagus juga begitu. Jadi diiringi dengan kalau kita sudah bisa, ya ibarat kayak tadi kalau sholat malam sudah bisa bangun terus 2 rakaat mungkin ditambah jadi 4 rakaat. Tambah. Nanti suatu saat mungkin kita sudah bisa seperti Rasulullah SAW yang selalu 11 rakaat gitu misalkan. Sama gue ngeliat dari Ustadz Khalid Basalamah juga nih, kisah Abdurrahman bin Auf waktu ke Madinah, waktu hijrahnya ke Madinah. Ini bagian orang yang mau bersedekah sama bagian orang yang pengen menerima sedekah gitu jadinya. Dia kan ninggalin semua tuh katanya tuh. Iya. Ditinggalin semua di Mekah. Padahal di Mekah dia kan kaya banget kan. Iya. Kaya raya, semua ditinggalin, dia kayak tinggal bawa yang ada di badan aja gitu. Diterima sama kaum Ansor. Dia tahu nih Abdurrahman bin Auf orang kaya di situ. Sama salah satu orang Ansor tuh ditawarin setengah dari harta gue. Ya, Abul Ansori namanya. Iya. Sama, ini gue punya istri kata gitu. Lo pilih yang mana, gue akan ceraiin kalau lo ini. Tapi nggak mau nerima, Dur. Si Abdurrahman bin Auf. Cuma dibilang tunjukin di mana pasar gitu. Ya. Nah itu loh, Dur. Pada saat yang sama juga, pada saat kita diberi, ya kita ngukur juga sebenarnya. Kita perlu apa enggak sih sebenarnya. Jangan terima-terima juga gitu. Kalau lo emang memerlukan, kalau memang masih bisa bergerak ya bergerak aja dulu. Walaupun tuh di Indomaret misalnya. Parkirin. Tunjukin aja di mana Indomaret. Kalau gitu sekarang kan bisa, Dur. Penting gue bergerak dulu gitu, Dur. Kenapa lari ke sana lagi sih? Ya gitu. Ya gitulah, tapi memang bergerak dulu itu paling penting. Gue setuju banget. Kita bergerak dulu, dan dalam sedekah kita mulai dari nominal yang kita ikhlas. Iya. Udah mulai terus dan biasakan. Biasakan itu. Biasakan. Sehingga sampai di titik yang kalau kita tidak melakukan, hati kita nggak enak gitu. Atau misalnya yang paling gampang untuk sedekah kan yang pasti hari Jumat ya. Sholat Jumat ya. Mulai dari pagi udah kita siapin uang itu. Supaya dipastikan kita begitu berangkat, udah ada itu uang. Yang kita rela mau ngasihnya gitu. Dibanding pada saat kita mau ini, belum ngambil di ATM atau apa gitu. Nah itu tuh bikin mundur tuh. Ya bisa juga begitu. Siapin aja nih dari Kamis malamnya atau dari pagi-paginya udah kita siapin, wah ini buat di kentreng gitu. Bisa. Bisa tuh. Jadi gitu, jadi
dirutinkan mulai dari nominal yang tidak memberatkan, perlahan-lahan kemudian boleh naikin nominalnya gitu. Yang penting intinya bikin itu jadi kebiasaan dulu gitu, bersedekah itu. Ya secara matematika kita nggak bisa hitung sih, tapi balasannya datang ada-ada aja sih. Iya. Abdur udah jadi contoh nyata. Kondisi lo tahun lalu sama kondisi yang sekarang ini. Iya, ada-ada aja gitu. Ada-ada aja. Yang di. Nggak bisa kan PPTJ itu semua kan. Kenapa? Nggak bisa itu kan. Ya kalau Buat guru kan. kalau itu kan bukan uang saya itu mah. Kan acara lu. Iya, tapi kan itu uang juga banyak dari orang. Ya tapi kalau lo nggak melakukan itu kan akan jadi punya lo itu sebenarnya. Tapi bisa disisihkan. Ya, Ya, jadi itulah nominal yang ikhlas ya. Abdur ikhlas melakukan sejumlah nominal itu gitu kan. ya. Iya. Ya, begitu Pantesan lah. buram dari tadi gua ngeliat. Kenapa? Nggak pakai kacamata. Kok muka lo ya buram, lo pucat tapi sakit gitu. Astaga. Udah berapa lama nih, Bang? Udah mulai ngantuk nih Bang Dion. Harusnya 61, 62, 63 nggak naik dong. Dia Iya. harus kembali ke 01 dong. Orang lebih dari 60 detik harusnya balik ke 01 dong. 56, 5601, 5602 gitu. Oh. Dia 56, 61, 62. Iya, bilangnya limanya gitu. Nggak di ini. 56, 61, 62. Iya. Kenapa detiknya naik terus? Harusnya Iya. balik ke 0 dong. Itulah yang disebut harus mengerti konteksnya, Dur. Dalam konteks apa dia nyebut 61, 62, 56-nya? Makanya apa? Abangnya. Kayak abangnya. Nah, begitu. Jadi teman-teman ini bagus mengabdur kali ini untuk kita hidup sederhana ya. Ya. Hidup sederhana, ikhlas, Ya. Kalau ada sumur di ladang. bukan. Semisal contoh misalkan kita pengen banget beli barang baru misalkan. Tapi ternyata kita punya barang lama yang masih bagus, yang fungsinya nggak jauh beda. Ya sudah pakai barang lama itu aja, nggak apa-apa. Gitu. Karena kayak misalkan saya beberapa waktu ini kayak pengen banget beli tas gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, Tas lo banyak, Dur. tas masih ada. Iya, banyak tas lo emang. Terus fungsinya juga sama gitu, ya. bisa bawa ini, bisa bawa ini. Iya. Ah nggak usah, udah itu aja udah gitu. Dimaksimalkan ini aja gitu. Terus kayak kemarin misalnya saya mau beli apa lagi ya? Gue udah jarang kepengenan beli ini beli itu. Ada barang yang saya pengen beli. Terus saya mikir kayak, oh saya mau beli tripod. Iya saya mau beli tripod. Terus saya mikir tripod yang lama masih ada, fungsinya nggak jauh-jauh beda gitu. Ah udah nggak usah. Gitu. Bentar, Dur. Jadi gitu sih. Dan Abdur Ramadan yang ngapain? Hidup sederhana. Nggak Ramadan nanti saya belum baca buku. Saya baca buku dulu. Atau kita ngebahas kata-kata bijak dari sahabat-sahabat. Banyak juga tuh, Dur. Bisa nggak ya? Ada bukunya nggak tapi ya? Kayaknya ada dah. Coba kita lihat kayak yang kayak kemarin tuh yang aku telah merasakan segala kepahitan di dunia ini dan yang paling pahit adalah bersandar kepada manusia gitu. Ah tapi saya tidak pernah ketemu Buku-bukunya ya? Iya. Iya. Misalkan tapi ini susah sekali. Saya kadang baca tuh nggak paham saya. Apa? Kayak saya punya bukunya tuh. Karya Ibnu Athaillah. Kitab Al-Hikam. Ya. Itu isinya tuh
saripati ilmu semua itu. Cuman kadang kita baca kalimatnya tuh kalimat filsuf gitu, sufi gitu. Jadi kayak maknanya dalam sekali gitu. Hikam ya. Ya itu saya kadang baca nggak ngerti juga saya. Maksudnya apa ya ini ya? Ya udah sambil kita cari ya. Ya. Kita ngapain ya? Yang mudah-mudah aja cerita 25 nabi aja. Iya. Cerita 25 nabi aja itu ada yang di YouTube 25 nabi jadi 2 jam, Dur. Iya, bisa cerita. Misal cerita 25 nabi juga. Oke. Orang saya nggak tahu Nabi Zulkifli itu ngapain. Emang ada beberapa yang cuma disebut nama tapi kita nggak tahu kisahnya, Dur. Ya, kayak Nabi Zulkifli deh. Iya. Ilyasa. Nah, itu. Nggak tahu Ilyas. saya. Nabi Ilyas. Hidir. Nabi Khidir mah nggak masuk 25 dong. Nggak ya. Yakub mah masuk. Nabi Yakub mah masih banyak ketahuan kisahnya. Ishak banyak, Ismail. Iya. Nabi Ismail. Nabi Hud. Nabi Hud ngapain? Kan Nabi ada tuh. Ada Nabi Hud. Nabi Harun masih jalan-jalan sama Nabi Musa. Nabi Hud juga ada. Nabi Soleh. Ada kaum Samud. Ya, Madain Soleh itu Madain Soleh ada. Di Giza, di Hijaz sana. Iya. Nabi Zulkifli ngapain coba Nabi Zulkifli? Nabi Zakaria. Ada Nabi Zakaria mah sakit. Hidup sama Siti Maryam. Ya, Nabi Zakaria ada. Dia bersinggungan sama Nabi Musa juga tuh ya. Siapa? Hidupnya Nabi Zakaria itu satu zaman dengan Nabi Musa ya. Nabi Zakaria. Ya nggak sih? Yang ketemu. Anaknya siapa Zakaria? Iya, ada ceritanya Nabi Musa yang ketemu Nabi cewek yang ngambil air. Iya. Nah, itu anaknya Nabi Zakaria kan? Itu anaknya Nabi Zakaria kalau tidak salah ya. Salah ya. Ada tuh bersinggungan. Ada beberapa nabi yang memang dalam satu masa kan? Iya, kan Nabi Yahya, Nabi Isa satu masa. Harun, Nabi Harun. Nabi Musa. Nabi Harun tuh masuk 25 nabi nggak? Harun iya ya. Masuk ya? Nabi Harun ya. Nabi Harun masuk. Nah, itu. Nabi Yunus. Nabi Yunus kita masih tahu lah, ikan paus. Ikan paus. Nabi Yusuf jadi menteri. Dibuang. Masih ada kisahnya ya. Iya, kita masih dengar lah. Nabi Idris. Nah, nggak tahu tuh saya. Nabi Idris itu saya nggak tahu. Maksudnya nggak tahu beliau tuh di mana. Iya. Kisahnya seperti apa? Nabi Zulkifli saya nggak tahu. Nabi Lut masih ada kisahnya. Nabi Lut masih ada. Nabi Hud juga ada tuh. Gue baru dengar kemarin. Nabi Idris juga ada kisahnya. Tapi mungkin kisahnya bukan dari Al-Quran ya. Ada dikisahkan dari siapa gitu kali ya. Nggak, mungkin ada di hadis atau ya, apa di hadis di apa gitu. Jadi seru banget kayak misalnya yang Nabi Nuh, yang kita ini bertiga tuh keturunan Nabi Nuh dari 3 orang anaknya itu loh. Ya, Ham, Sam, dan Yafid. Iya. Nah, Sam tuh siapa keturunannya, Ham siapa, Yafid siapa gitu. Gitu. Ya begitulah jadinya. Nabi itu seru juga loh untuk Nabi yang kita imani. Iya, 25 Nabi ini ada ternyata loh Nabi-Nabi yang kita nggak tahu kisahnya loh gitu. Ya. Padahal itu adalah 25 Nabi yang wajib kita ketahui. Bayangkan kalau baru 25 Nabi, bayangkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita menghafal 150.000 atau 300.000 Nabi itu gimana kita nggak pecah itu coba? 25 Nabi aja ada yang kita nggak tahu kisahnya. Kisahnya ya. Iya. Ya oke, gitu itu lah. boleh tuh, tapi 25 hari Dur. Ketika kan 30. Ya, kita ikut naksaban dia langsung 26-nya Lebaran. Enggak lah ya. Iya. Entar. Ada Nabi yang 2 episode pasti. 2 episode. Pasti ada itu. Nabi yang 2 episode Nabi ya. Nabi Musa. Sebelum itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim itu 2 episode itu pasti. Nabi Ibrahim 2 episode. 2 episode itu. Iya. Nabi Ibrahim itu ya, kisahnya di Babilonnya aja, masih di Babilonia aja itu panjang itu. Katanya kan kita juga ada peninggalan-peninggalan Babilonia tuh di daerah Bekasi ada juga. Apa tuh? Babelan, di daerah Babelan itu adalah bekas ke koloni dari Babilonia.
Dan Sumarekon itu katanya dari Samarkand. Bekasi tuh punya sejarah yang jauh Dari ke belakang. Babilonia ya? Babilonia itu di Babelan. Samarkand itu Sumarekon itu katanya. Rekor. Samarkand. Gue lagi mau cari-cari lagi tuh. Jadi Iya. bangsa Assyria Iya. ada di sana. Iya ada. Persia mungkin nanti di situ dilihat di daerah mana. Ya. Ya itu, maksudnya itu baru kisah Nabi Ibrahim yang dari situ ya. Nah gue liat denger di YouTube itu kayak Nabi Ibrahim itu kayaknya disebutkan di semua kitab suci katanya. Ada di kitab suci. Abul Ambiya masalahnya. Iya, kitab suci Hindu katanya, tapi dengan nama yang beda. Brahma apa-apa gitu misalnya katanya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu masalahnya Abul Ambiya dia. Iya, Beliau iya. itu. Jadi Kenapa sih disebut jadi- Abul Anbiya ya? Yang lain kan juga Abul Anbiya juga dong. karena dari keturunannya paling banyak. Paling kali. banyak mungkin ya. Dari Nabi Ibrahim turun ke bawah itu, semua nabi dari Nabi Ibrahim turun ke bawah, semuanya keturunannya Nabi Ibrahim itu. Ya. Nggak ada yang enggak itu. Kayaknya ya. Nabi Ibrahim. Nabi Lut aja sepupunya, ponaannya beliau. Nabi Lut, Lut. ponaannya beliau. Ya kan Nabi Ibrahim, anaknya Ishak sama Ismail. Nah, Ismail turun jadi Nabi Muhammad. Nah Ishak ini nih yang banyak semua sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam. Iya betul. Nah, entah keluarga saudaranya ada sepupunya Nabi Ibrahim gitu, punya anak Nabi Lut itu. Makanya yang malaikat datang ke rumahnya Nabi Ibrahim ke Aqsa, kasih tahu kan kalau Siti Sarah ini istrimu ini akan hamil. Kemudian Bunda Sarah tuh bergembira sampai merona pipinya gitu. Masa orang seperti saya masih kan umur sudah 80 tahun Ya. apa ya? Masa seperti saya masih bisa hamil gitu. Ya Allah memang berkehendak begitu dan memberikan kabar gembira ini gitu. Nah, terus mereka tuh mau pamit si malaikat ini dalam bentuk manusia mereka datang. Pamit terus Nabi Ibrahim tanya, kalian mau kemana lagi? Enggak, kami mau ke sebelah sana tuh. Ini kami datang ada 2 tugas, datang kasih kabar gembira dan datang kasih azab ke kaumnya saudaramu itu. Oh, siapa? Nabi Lut itu. Nah, jadi Nabi Lut itu masih ponaan dari Nabi Ibrahim. Satu masa ya berarti ya. Satu masa Satu di masa yang sama. Cuman lain daerah. Karena dulu Nabi kan gitu kan. Iya. Untuk kaumnya aja kan. Untuk diutus untuk kaumnya aja. Untuk kaumnya aja. Nah itu makanya jadi Abul Anbiya itu. Kita nggak tahu mungkin dari keturunan maksudnya ada lagi keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang jadi nabi yang kita tidak tahu gitu. Ya. Mungkin Nabi Khidir kah, mungkin atau nabi yang lain. Atau si Raja Zulkarnain itu mungkin nabi juga mungkin beliau. Ya begitulah teman-teman. Terima kasih banyak ya. Sampai berjumpa di ngabrol-ngabrol selanjutnya. Semoga bermanfaat lah obrolan-obrolan ngabrol ini mulai dari Frugal life. Frugal life, Frugal living. Frugal hidup living. sederhana, kursi Raditya Dika dan semuanya sudah kita bahas di sini. Tukang parkir Indomaret. Tukang parkir Indomaret sampai nabi-nabi. Ya beginilah. Abdurrahman bin Auf. Obrolan Kita laki, ditunjukkan pasar. obrolan laki-laki kalau udah malam kayak gini teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman kita bisa sehat terus dan berjumpa kembali di ngabrol-ngabrol selanjutnya. Setrika-setrikaannya sudah mantap semua para pejuang setrika, luar biasa semua. Saya Abdul Arsad, saya pamit. Abdul Aryan pamit. Dan salam satu panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.